Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawani dari kelas 3 TPJJ 2 dengan NIM 23011411057 untuk mata kuliah perancangan jalan tol dengan dosen pengampu Ibu Maya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan perencanaan jalan tol. Di sini, kebijakan perencanaan jalan tol adalah kebijakan nasional yang mengatur arah pembangunan jalan tol secara terencana dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang, berbasis pengembangan wilayah dengan kerangka pendanaan yang berkelanjutan, serta skema pengusahaan yang melibatkan pemerintah BUMN dan juga swasta. Selanjutnya ada pembentukan kebijakan dan juga regulasi. Di sini ada dimulai dari pendirian dan penguatan regulator, yaitu di tahun 2004 dalam UU No 38 tahun 2004 tentang jalan diwajibkan pembentukan BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator independen menggantikan peran PT Jasa Marga BPJT. Lalu 28 Juni 2005, BPJT secara formal dibentuk dan mulai menjalankan peran pengawasan dan juga koordinasi dalam pembangunan tol BPJT Indonesia yang baik. Yang selanjutnya yaitu bagian B, kebijakan percepatan infrastruktur dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2014, diantaranya itu penguatan regulasi dan kelembagaan, keduanya ada penyusunan perjanjian, pengusahaan yang lebih baik, yang ketiga ada sistem penyesuaian tarif tol. Yang terakhir yaitu C, pendekatan kolaboratif dan KPBU. Di sini sejak Kepres No. 7 tahun 98, Indonesia secara formal menerapkan model kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk pembangunan dan pengelolaan tol. Selanjutnya ada pembentukan kebijakan dan juga regulasi. Di sini proses pelaksanaan, perencanaan hingga operasional yaitu A, ada perencanaan koridor dan juga studi kelayakan. Di sini ada penentuan koridor tol yang dilakukan secara melalui survei, analisis teknis, kajian lingkungan, dan juga perencanaan desain yang melibatkan pemerintah daerah serta instansi teknis. Yang kedua ada pembebasan lahan, di mana prosedurnya perencanaannya selesai dan juga izinnya sudah diperoleh. Terdiri dari negosiasi dan juga kompensasi adil terhadap pemilik lahan. Selanjutnya ada implementasi dan juga koordinasi. Di sini pembentukan sistem informasi seperti Sejati. Sejati yaitu Sistem Informasi Jalan Tol Indonesia, yaitu yang membantu perencanaan dan monitoring proyek tol nasional. Tahun 2020 sampai dengan 2024 memasukkan tol sebagai bagian dari mayor proyek, termasuk tol Sumatera sampai dengan Trans Papua sebagai upaya memperkuat infrastruktur wilayah dan pemeranan ekonomi. Jangka waktu kebijakan, di sini ada jangka pendeknya yaitu jangka pendek 0 sampai 5 tahun. Percepatan konstruksi tol strategis untuk mengurangi kemacetan di kota besar dan jalur logistik utama. Inovasi percepatan pembebasan lahan yaitu dalam dana talangan tanah, integrasi dengan LMAN. Yang kedua ada jangka menengah yaitu 5-10 tahun, di mana ini pengembangan jaringan tol lintas wilayah, Trans Sumatera, Trans Jawa, tol Kalimantan, juga tol Sulawesi. Selanjutnya ada yang jangka panjang 10-25 tahun, di sini terwujudnya jaringan jalan tol nasional terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Jalan tol bukan hanya untuk transportasi, tapi juga penggerak koridor ekonomi. Terima kasih, sekian dari saya.
Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.